Pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran outdoor education pendidikan jasmani. Ini adalah jurnal yang disusun oleh Aris Fajar Pambudi MOR, seorang dosen jurusan pendidikan olahraga dari FIK UNY, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai pendahuluan, beliau memaparkan bahwa saat ini pendidikan lebih cenderung memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognitif. Paradigma tersebut muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Ini bisa kita lihat ya, karena kebanyakan orang ukur hasil belajar itu dari nilai rapor, hasil UAN, atau IPK, kalau buat yang kuliah. Nah, tanpa kita sadari ada hal lain yang lebih penting tapi sering terabaikan, yaitu pendidikan karakter. Padahal pendidikan karakter ini penting karena masih sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia yang ingin membentuk manusia seutuhnya, yaitu dengan memberikan pendidikan karakter pada anak didik. Terus tugas siapa sih sebenarnya pendidikan karakter ini? Mungkin ada yang beranggapan ini tugas di mata pelajaran agama atau pendidikan kewarganegaraan saja. Padahal nggak cuma itu. Semua mata pelajaran memiliki tugas dan kontribusi yang sama dalam pembentukan karakter siswa. Nah, dengan fenomena itu, sudah sewajarnya pendidikan karakter mendapatkan tempat dan perhatian dari berbagai komponen, baik pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat. Masyarakat kadang hanya memaknai pembelajaran hanya sebatas peningkatan aspek kognitif dari nilai yang bagus, IPK yang tinggi. Tapi pas nantinya ternyata generasi yang muncul itu punya karakter yang jelek, yang kurang baik, sekolah juga yang disalahin, sistem pendidikannya juga yang disalahin. Padahal sekolah sendiri udah punya banyak tantangan, seperti penyesuaian kurikulum, yang kita tahu kalau kurikulum yang jalan itu nggak berjalan lama, udah ada kurikulum baru. Terus itu belum diterapkan, hasil evaluasi belum maksimal, udah ada kurikulum baru lagi. Kemudian tantangan lainnya adalah jumlah siswa yang kurang atau justru overload. Ada sekolah yang siswanya nggak ada juga sekolah yang siswanya terlalu banyak. Kemudian fasilitas yang terkadang kurang memadai juga, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang dirasa masih rendah, dan berbagai masalah lainnya. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa tugas pendidikan karakter ini bukan cuma di mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan jasmani juga bisa berperan dalam melaksanakan pendidikan karakter, dalam membangun pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter ini nggak cuma bisa dilaksanakan di dalam kelas saja, bisa dilaksanakan di mana saja, termasuk di alam terbuka. Nah, disinilah peran outdoor education dalam membangun pendidikan karakter. Sayangnya, outdoor education ini masih jarang atau minim, bahkan di sebagian sekolah mungkin tidak diterapkan, kecuali sebagai selingan atau sebatas ngisi kekosongan setelah ujian semester. Padahal dalam standar kompetensi, outdoor education ini masuk dalam kurikulum pendidikan jasmani. Nah, sayangnya memang masih kurang. Nah, masalah ini muncul karena rendahnya kemampuan guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan pembelajaran outdoor education. Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. Ini merupakan basic atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas bagi bangsa yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, kegotong royongan, saling membantu dan menghormati, dan sebagainya. Nah, pendidikan karakter ini di ruang lingkup sekolah
adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter akan melahirkan pribadi yang unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja, namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan. Kesuksesan seseorang tentunya tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis dan kognisinya atau hard skill saja, tetapi ditentukan juga oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain, atau juga ini bisa dibilang soft skill-nya. Pendidikan karakter merupakan perpaduan harmonis seluruh budi pekerti yang terdapat dalam ajaran agama. Karakter suatu bangsa merupakan aspek penting yang mempengaruhi pada perkembangan sosial ekonomi. Kualitas karakter yang tinggi dari masyarakat tentunya akan menumbuhkan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas bangsa. Pengembangan karakter yang terbaik adalah jika dimulai sejak usia dini. Pratiwi Pujiastuti menyatakan ada beberapa karakter yang dibentuk dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama dan pertama, karena dalam keluargalah pembentukan sikap dan perilaku anak. Lalu penanaman nilai-nilai agama juga dilakukan pertama sejak masih bayi atau anak-anak. Nilai-nilai ketuhanan harus menjadi dasar yang kuat untuk anak. Nilai religi yang ditanamkan oleh orang tua harus dibarengi oleh keteladanan dari orang tua sendiri. Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan watak dan pendidikan karakter pertama dan utama mestilah diberdayakan kembali. Selanjutnya, faktor sekolah. Sekolah pada hakikatnya bukan sekadar tempat transfer of knowledge, juga bukan hanya merupakan tempat untuk memperoleh ilmu. Ilmu yang diberikan kepada siswa harus dijelaskan kebermanfaatannya dan nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam setiap pembelajarannya. Sekolah tidak semata-mata tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran. Sekolah juga adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai. Pembentukan watak dan pendidikan karakter melalui sekolah tidak bisa dilakukan semata-mata melalui pembelajaran pengetahuan, tetapi juga harus melalui penanaman dan pendidikan nilai-nilai. Nah, pengembangan karakter juga bisa dilaksanakan di sekolah ya. Misalnya guru ngasih tugas ke siswa dalam bentuk diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok itu banyak banget nilai yang bisa didapat oleh siswa. Misalnya, dia bakal belajar untuk bekerja sama, lalu belajar menyampaikan pendapat, sekaligus menghargai pendapat orang lain. Dia juga akan belajar tanggung jawab dan nilai-nilai lainnya. Yang ketiga adalah faktor masyarakat. Masyarakat juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam rangka pembentukan karakter. Masyarakat merupakan lingkungan yang sangat majemuk. Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi. Pendidikan karakter harus melibatkan semua pihak, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Outdoor education atau pendidikan luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran keluar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian, tanggung jawab, dan yang terakhir, aksi atau tingkah laku. Pendidikan luar kelas diartikan sebagai pendidikan yang mengatur
Pendidikan yang berlangsung di luar kelas yang melibatkan pengalaman dan membutuhkan partisipasi siswa untuk mengikuti tantangan petualangan yang menjadi dasar dari outdoor education, seperti hiking, mendaki gunung, camping, dan lain-lain. Outdoor education memiliki tujuan sebagai proses pembelajaran menggunakan alam sebagai media yang dipandang sangat efektif dalam knowledge management, di mana setiap orang akan dapat merasakan, melihat langsung, bahkan dapat melakukannya sendiri, sehingga transfer pengetahuan berdasarkan pengalaman di alam dapat dirasakan, diterjemahkan, dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini mengasah aktivitas fisik dan sosial anak, di mana anak akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan kerjasama antar teman dan kemampuan berkreasi. Dengan melakukan outdoor education, siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar, lalu siswa juga dapat mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar. Selain itu, siswa juga memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar, dan siswa akan mengalami proses belajar pada kegiatan luar kelas, yang pada dasarnya adalah dengan memberikan pengalaman yang luas pada siswa. Ada beberapa nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan karakter, yaitu kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, religius, dan gemar membaca. Ada banyak materi yang bisa diberikan kepada siswa dalam pembelajaran outdoor education. Materi pembelajaran ini sangat berhubungan erat dengan alam, antara lain outbound games, survival alam, berkemah, memancing, susur gua, trekking, canoeing, dan penjelajahan di alam bebas. Dengan konsep interaksi antara siswa dengan alam, melalui kegiatan simulasi di alam terbuka, diyakini dapat memberikan suasana yang kondusif untuk membentuk sikap, cara berpikir yang kreatif dan positif dari setiap peserta, guna membentuk rasa kebersamaan, keterbukaan, toleransi, dan kepekaan yang mendalam. Dengan harapan nantinya siswa akan mampu memberikan semangat, inisiatif, dan pola pemberdayaan baru dalam kehidupannya. Melalui simulasi outdoor education ini, peserta juga akan mampu mengembangkan potensi diri, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan cara melakukan interaksi dalam bentuk komunikasi yang efektif, manajemen konflik, kompetisi pemimpin, manajemen resiko, dan pengambilan keputusan, serta inisiatif. Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan jasmani adalah proses ajar melalui aktivitas jasmani dan sekaligus pula sebagai proses ajar untuk mengetahui keterampilan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup aktif, dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani. Jadi, outdoor education pada dasarnya merupakan pendidikan lintas bidang studi. Kegiatan outdoor education bisa dilakukan di mana saja, misalnya dilakukan di lapangan terbuka, hutan, tepi danau, cagar alam, kebun, camping ground, atau sungai. Dengan memberikan outdoor education pada siswa, diharapkan konsep diri siswa dapat dibentuk, dan pengalaman semacam survival, berkemah, trekking,
keno, dan penjelajahan di alam bebas yang merupakan bagian dari program petualangan akan mampu membentuk karakter bagi siswa. Dan dari situlah peran outdoor education dalam pengembangan karakter atau pendidikan karakter bisa didapatkan. Oleh karenanya, pendidikan karakter ini yang seharusnya dimasukkan ke kurikulum bisa dicapai melalui pendidikan outdoor atau outdoor education. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Minta tolong untuk di komen, di subscribe, dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.